mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHM. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor UNSA dan juga penyuluh aksi belajar cerdas, dan juga Bapak Kaprodi PGMI Ustaz Firdaus N Yakin MPD, dan juga orang tua saya, dan terlupa pula dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI yakni Ustazah Nur Fatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Winda Solatul Akmalia dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan membahas peta konsep yang berjudul pengelolaan penilaian hasil belajar, sikap, dan keterampilan autentik di MI. Saya di sini menjelaskan peta konsep ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI. Yang pertama, pengertian penilaian autentik, yaitu penilaian autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas nyata, menekankan pemahaman dan penerapan, dan juga bukan menghafal. Nah, di sini maksudnya untuk tugas nyata siswa dinilai melalui kegiatan yang mencerminkan dunia nyata seperti membuat laporan, praktik langsung, atau juga bisa dengan presentasi. Dan juga bukan menghafal semata, menilai pemahaman dan penerapan, bukan sekedar mengingat fakta. Dan juga mencakup proses dan hasil. Guru memperlihatkan bagaimana siswa belajar atau berproses dan apa yang dihasilkan pada produk akhirnya. Penilaian ini cocok untuk siswa MI karena siswa belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung dan kegiatan praktik. Selanjutnya, aspek-aspek penilaian hasil belajar. Di sini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, sikap atau bisa disebut juga dengan afektif. Di sini terdapat nilai karakter. Nilai karakter sendiri yaitu bisa diartikan mengukur nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan juga terdapat teknik yang digunakan. Bisa menggunakan observasi. Guru mengamati perilaku siswa dalam kegiatan belajar, dan juga bisa menggunakan jurnal perilaku dengan catatan harian guru tentang perkembangan sikap siswa, dan juga bisa menggunakan penilaian diri. Di sini siswa menilai sikap mereka dengan sendiri. Dan yang kedua, pengetahuan atau bisa disebut kognitif, penguasaan materi pelajaran, menilai seberapa baik siswa memahami materi pelajaran, dan teknik yang digunakan seperti tes tertulis, pilihan ganda, isian, esai, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada keterampilan atau psikomotorik, penerapan pengetahuan melalui praktik, dengan menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan melalui aktivitas nyata. Dan juga tekniknya seperti proyek, portofolio, dan produk nyata, misalnya membuat model tata surya. Dan selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian autentik. Yang pertama, teknik penilaian. Pada teknik penilaian terdapat observasi. Observasi di sini yaitu melihat langsung aktivitas siswa. Dan yang kedua, portofolio, yaitu mengumpulkan hasil kerja siswa selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, proyek. Proyek yaitu tugas jangka panjang yang harus diselesaikan dengan rencana. Dan yang terakhir, unjuk kerja, yaitu praktik keterampilan secara langsung di depan guru. Nah, di sini teknik penilaian ada 4 ya. Dan selanjutnya, instrumen penilaian. Yang pertama ada rubrik.
rubrik yaitu panduan penilaian yang menjelaskan kriteria penilaian secara rinci. Dan yang kedua, jurnal, yaitu mencatat refleksi tentang perilaku atau kemajuan siswa. Dan juga lembar observasi. Lembar observasi di sini formulir yang digunakan guru untuk mencatat hasil pengamatan. Dan yang terakhir, pengelolaan dan pelaporan hasil belajar. Di sini terdapat dua. Yang pertama, pengelolaan data, yaitu analisis dari berbagai teknik. Biasanya, guru menganalisis hasil penilaian dari berbagai teknik, misalnya dari observasi, tes, dan proyek, lalu menyatukannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Dan selanjutnya, pelaporan atau di sini deskriptif, menjelaskan aspek yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Biasanya bersifat deskriptif, artinya guru menjelaskan dengan kata-kata bagaimana perkembangan siswa, dan tidak hanya mencantumkan nilai tapi juga menyebutkan aspek yang sudah baik dan perlu diperbaiki, sehingga siswa dan orang tua tahu arah perbaikan. Baik, sekian penjelasan saya tentang pengelolaan penilaian hasil belajar, sikap dan keterampilan autentik BNI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.